Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama Bu Gina pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Yuk kita simak mengenai materi teks prosedur ini. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Mungkin di antara kalian sering melihat suatu kemasan pada sebuah makanan, bagaimana cara membuat makanan tersebut, atau di antara kalian juga pernah melihat suatu barang di dalam dusnya itu ada tata cara penggunaan barang tersebut. Nah, itu dia contoh dari teks prosedur. Maka dari itu, teks prosedur bisa dikatakan sebagai teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur ini ada 4. Yang pertama, memuat alat dan bahan yang diperlukan. Contoh, ingin membuat teks prosedur mie goreng. Pasti alat dan bahan yang diperlukan 1 bungkus mie goreng, kemudian air 2 gelas, itu contoh alat dan bahan. Yang kedua, cirinya memuat tahap kegiatan yang berurut. Contoh, seperti ketika membuat mie goreng, yang pertama panaskan airnya sampai mendidih. Itu contoh tahap kegiatannya. Yang ketiga, cirinya menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Contoh, panaskan air. Nah, itu contoh dari kalimat perintah. Yang keempat, ciri dari teks prosedur menggunakan kata kerja aktif. Seperti panaskan, siapkan, tuangkan. Itu contoh dari kata kerja aktif. Kemudian, kapan kita menggunakan teks prosedur? Biasanya teks prosedur itu digunakan pada saat kita membuat resep masakan, menjelaskan aturan permainan, membuat panduan eksperimen sains, atau memberikan arah atau panduan. Kemudian, apa saja urutan dalam pembuatan teks prosedur? Urutan dalam pembuatan teks prosedur itu ada judul, ada alat dan bahan, ada langkah pembuatan, dan tips atau kesimpulan. Bagaimana langkah membuat teks prosedur? Langkah membuat teks prosedur ini ada 4. Yang pertama, judul. Yang kedua, ada alat dan bahan. Yang ketiga, langkah pembuatan atau bisa juga disebut dengan cara pembuatan, cara kerja. Yang keempat, tips atau kesimpulan. Untuk yang pertama, ada judul. Untuk judul ini, tuliskan judul yang membuat pembaca memahami apa kreasi atau penjelasan yang kamu buat. Selain itu, judul dibuat semenarik mungkin. Contoh, ketika kalian ingin membuat teks prosedur tentang cara memasak nasi goreng, judulnya bisa dibuat seperti ini. Cara memasak nasi goreng ala Bunda. Atau misalnya ketika kalian ingin membuat sebuah barang seperti kotak pensil, buatlah judul seperti ini. Cara membuat kotak pensil yang imut. Itu kan menarik untuk dibaca teks prosedurnya. Selain itu, dari judulnya juga dapat dipahami, oh ternyata itu untuk membuat kotak pensil, atau oh itu ternyata untuk membuat atau memasak nasi goreng. Selanjutnya, langkah membuat teks prosedur itu setelah judul ada alat dan bahan. Tuliskan semua alat dan bahan yang dibutuhkan.
Tambahkan keterangan, jumlah atau ukuran agar lebih jelas bagi pembaca. Contoh, misalnya ketika kalian ingin membuat nasi goreng, alat dan bahannya itu pasti nasi, ada bumbu, dan ada juga wajan. Kita perlu wajan untuk memasak nasi goreng. Nah, keterangannya jelaskan nasi. Misalkan nasi 1 piring. Yang kedua, bumbu halus 1 siung bawang merah atau 2 siung bawang putih. Kemudian tidak lupa 1 butir telur. Lalu 2 sendok makan minyak goreng. 1 sendok makan kecap manis. Garam secukupnya. Itu kan jelas. Alat dan bahannya ada, keterangannya juga ada, sehingga pembaca mengerti dan memahami apa alat dan bahan yang diperlukannya. Selanjutnya, langkah membuat teks prosedur. Nah, langkah membuat teks prosedur itu yang ketiga ada langkah pembuatan atau bisa disebut juga cara kerja, cara memasak atau cara pembuatan kalau itu untuk membuat makanan atau membuat kerajinan dan cara membuat. Nah, untuk langkah pembuatan ini, tuliskan langkah-langkah pembuatan secara berurutan. Gunakan kata kerja sebagai awal kalimat. Contoh seperti membuat nasi goreng atau memasak nasi goreng. Yang pertama langkahnya, panaskan. Nah, itu ada kata kerjanya. Panaskan. Panaskan minyak goreng. Kemudian yang kedua, masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Yang ketiga, tumis sampai matang. Itu ada kata kerjanya. Urutannya juga berurut, tidak acak-acakan. Langkah yang terakhir dalam membuat teks prosedur ada penutup atau kesimpulan. Nah, untuk penutup atau kesimpulan ini, tuliskan tips untuk mempermudah cara pengerjaan ataupun hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan pembaca. Contoh, ketika kalian membuat nasi goreng, di akhirnya ada tips. Sajikan dengan kerupuk atau sajikan dengan topping sesuai selera kalian. Itu kan ada tips untuk mempermudah cara pengerjaannya. Everybody asking how we doing, say we good. Don't make more to tell me how to live.